Gapoktan Gabungan Kelompok Tani. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Ciri Gapoktan: 1. Memiliki aturan atau norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama. 2. Melaksanakan pertemuan berskala dan berkesinambungan antara lain rapat anggota dan rapat pengurus. 3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. 4. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. 5. Memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. 6. Melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan petani lainnya. 7. Menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain. 8. Melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Unsur pengikat Gapoktan meliputi: 1. Tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. 2. Pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota. 3. Pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian perdesaan. 4. Kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir. 5. Manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. Fungsi Gapoktan: A. Unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani yang bersumber dari kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau sisa hasil usaha. B. Unit usaha tani produksi. Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. J. Unit usaha pengolahan. Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas mencakup proses pengolahan, sortasi atau grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk. D. Unit usaha pemasaran. Gapoktan dapat memberikan pelayanan atau fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani mandiri. E. Unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam.
Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau sisa hasil usaha. Ketentuan Gapoktan. 1. Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 poktan, dengan syarat sebagai berikut. A. Adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para petani. B. Semua anggota poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis. C. Poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi, dan D. Poktan berkedudukan di desa atau kelurahan atau beberapa desa atau kelurahan dalam satu kecamatan. Dua. Pengurus Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut. A. Dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis. B. Berdomisili di wilayah Gapoktan. C. Mampu membaca dan menulis. D. Tidak berstatus sebagai aparat, PNS, pamong desa. E. Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan. Dan F. Memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan. Dasar penumbuhan Gapoktan. A. Penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan. B. Gapoktan tumbuh dari poktan-poktan yang ada di desa atau kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usaha tani yang menguntungkan dan efisien. C. Penggabungan poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh poktan yang berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau penggabungan poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan. A. Kebebasan. Artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa atau usaha otonom sesuai kebutuhan seperti unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya. B. Kesepahaman. Artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan. C. Partisipatif. Artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan. D. Kesukarelaan. Artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela atas kesadaran sendiri tanpa paksaan. E. Keswakarsaan. Artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan, dan inisiatif para anggota Gapoktan. F. Keterpaduan. Artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usaha taninya. G. Kemitraan. Artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
Pelaksanaan penumbuhan Gapoktan. A. Persiapan. 1. Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi poktan-poktan melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan poktan, antara lain: A. Kondisi usaha tani dari poktan. B. Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan. C. Tingkat pemahaman poktan tentang Gapoktan. D. Klasifikasi kemampuan poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi poktan. 2. Penyuluh pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh petani setempat serta aparat desa atau kelurahan mengenai: A. Pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan. B. Proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan. C. Penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan. B. Proses penumbuhan Gapoktan. 1. Penyuluh pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan poktan-poktan dan pertemuan RW atau dusun dalam satu desa atau kelurahan dengan materi sebagai berikut: A. Pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat menumbuhkan Gapoktan. B. Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota serta pengurus Gapoktan. C. Ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan. D. Syarat-syarat calon anggota. 2. Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh poktan-poktan tentang penumbuhan Gapoktan. Langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan. A. Penyuluh pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua poktan yang akan bergabung, aparat desa atau kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait. B. Penyuluh pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan. C. Membuat berita acara penumbuhan Gapoktan yang disahkan oleh kepala desa atau lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian sebagai bahan penyusunan programa desa atau kelurahan. D. Menyusun daftar poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan. E. Setelah programa desa atau kelurahan disusun, pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi rencana kerja tahunan atau RKT penyuluh pertanian. 4. Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Simluhtan.